Selamat pagi, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial olah data, di mana di olah data itu ada uji validitas data dan ada reliabilitas data serta ada analisis data. Di analisis data ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya daya pembeda soal dan ada lagi yang namanya tingkat kesukaran soal. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk pertama kita harus mempunyai datanya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa data yang saya punya ini merupakan data soal pilihan berganda, di mana benar itu akan mendapat nilai 1 seperti ini, dan yang salah akan mendapat nilai 0 seperti ini. Baik, selanjutnya kita copy saja data yang kita punya ini. Selanjutnya kita masukkan ke sheet di mana kita akan menganalisis data tersebut. Langsung saja kita copy, kita paste yang mempertahankan format sumber. Di sini untuk melihat jumlah benar per butir soal itu kita menggunakan langsung saja masuk ke rumus sum, di mana itu kita ambil dari B6 ini, dari sini dari B6 sampai ke B20. Langsung saja kita seret ke samping seperti ini untuk mempertahankan daripada formatnya, codingnya itu tersendiri. Dan begitu juga untuk skor siswa juga kita buat seperti tadi, tapi ini kita sumnya itu eh, dari E6 sampai ke U6 seperti ini. Lanjut, selanjutnya itu untuk menganalisis data itu kita ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu kita akan masuk ke uji validitas. Di sini saya menggunakan metode standar saja, di mana kita menggunakan RxY hitung. Baik, kita akan membahas mengenai RX hitung. RxY hitung, di sini sudah saya sediakan penjelasan mengenai RX hitung itu. Dimana kita ketahui bahwa rumus daripada RxY itu sama dengan N ini, dimana ini jumlah siswa itu nanti dikalikan 15 dikali sigma daripada XY. Di sini kita buat X-nya eh, variabel X-nya itu merupakan jumlah soal yang dijawab benar, dan untuk variabelnya itu kita buat itu untuk menjelaskan mengenai skor siswa. Itu dikurang daripada sigma X dikali sigma Y. Itu semua dibagi akar dari N. Ini merupakan jumlah siswa dikali X kuadrat ataupun koefisien X kuadrat dikurang sigma daripada X, nantinya hasilnya akan dikuadratkan, dikali N sigma daripada Y kuadrat dikurang daripada sigma Y yang nantinya akan dikuadratkan. Perlu kita ketahui bahwa untuk uji validitas ini, jika nantinya kita dapat nilai daripada R hitungnya, maka jika kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu biasa nanti akan dinyatakan dalam valid dan tidak valid. Selanjutnya untuk R hitungnya nanti ataupun kebalikan dari pernyataan tadi, R hitungnya di bawah ataupun lebih kecil daripada R tabel, maka itu dinyatakan tidak valid. Baik, kita kembali ke analisis kita tadi. Di sini saya mengambil langsung saja kita buat daripada, karena di Excel ini sangat mudah menggunakan hubungan korelasi antara X dan Y. Langsung saja kita blok daripada kita buat persen daripada koefisien X, di mana tadi saya bilang koefisien X itu merupakan jumlah benar, jadi kita blok untuk semua saja. Di sini batas atasnya itu ada di E6 dan batas bawahnya itu ada di E20. Sedangkan untuk variabel Y-nya ataupun korelasinya dengan Y itu kita taruh di skor siswa, di mana itu ada di V6 sampai V20. Kenapa di sini saya masukkan tanda dolar supaya nilainya itu tidak berubah dan tetap, walaupun nanti kita ada mengganti selnya. Baiklah, jika sudah memasukkan angka tersebut, maka kita akan enterkan saja, dan kita hampir sama seperti yang tadi, kita seret saja ke samping semua. Nanti akan muncul nilai seperti ini, di mana itu 0,49 sekian.
Eh, jadi untuk eh, untuk airtable-nya itu saya di sini memasukkan coding untuk airtable-nya itu seperti ini. Ini saya dapatkan dari beberapa jurnal tambahan di mana itu hampir memiliki hampir memiliki hubungan yang erat dengan eh, materi yang telah tadi saya sediakan ini untuk reaksi. Itu hampir mirip, cuman ada beberapa sedikit ketentuan saja. Jadi nanti itu akan dapatkan untuk airtable-nya itu 0,5139775. Jika kita lihat di daftar tabel yang dikeluarkan oleh Anderson, maka itu kita akan dapat itu 0,514 untuk ketelitian 0,05. Itu bisa disebut itu 2%. Eh, Selanjutnya kita dapat memasukkan untuk membuat kesimpulan tadi di bagian valid dan tidak validnya. Kita masukkan ke codingnya itu di mana jika hasil daripada hasil daripada airtable lebih kecil daripada air hitung, maka nanti akan dikeluarkan itu tidak valid. Dan kebalikannya, jika air hitung itu lebih besar daripada air tabel seperti ini saya buat. Ini kan hasil air hitungnya. Jika lebih besar daripada air tabel, maka hasilnya itu akan valid. Di sini saya membuat tanda dolar untuk eh, untuk hasil daripada air tabel agar nilai daripada air tabel ini tidak berubah juga, hampir sama dengan skor total tadi. Jika kita masukkan nanti nilainya, maka nanti akan keluar hasil untuk kepalitannya dan tidak palitannya. Di sini dapat kita lihat bahwa soal nomor 1 valid, soal nomor 2 valid, soal nomor 3 valid, soal nomor 4 valid, tidak valid, dan seterusnya. Selanjutnya kita perlu menentukan kategori daripada kevaliditasan soal tersebut. Di sini saya sudah menyediakan mengenai kevaliditasnya, di mana kevaliditas instrumen itu dapat kita klasifikasikan seperti ini, di mana 0,81 sampai 1 itu sangat valid ataupun nanti itu keterangannya sangat baik, dan 0,61 sampai 0,80 itu untuk validitas tinggi ataupun baik, nanti kita buat itu baik di Excel, dan 0,41 untuk 0, sampai 0,60 itu kita buat sedang ataupun cukup nanti di Excel, dan 0,21 sampai 0,40 itu validitas rendah, itu nanti kita buat di Excel itu kurang, dan 0,00 sampai 0,20 itu validitas sangat rendah. Di sini maksudnya 0,00 itu hasil dari 0,00 itu sudah dibulatkan. Tapi jika memang hasilnya itu 0 bulat, itu tidak pembulat, tidak ada pembulatan, maka hasil daripada RX00 RXY00 itu, maka itu soal tersebut dinyatakan tidak valid. Baik, kita masuk ke sini ke Excel tadi. Di Excel ini kita juga bisa membuat coding ataupun perintah hampir sama dengan bahasa C++, di mana kita membatasi di sini saya buat untuk 0 bulat itu tidak valid. Di sini bisa dilihat bahwa untuk B24 itu jika lebih kecil daripada 0 itu tidak valid. Di sini saya menggunakan margin error agar meminimalisir daripada errornya. Untuk di bawah 0,2 0,2 sangat rendah seperti yang saya bilang tadi. Untuk di bawah 0,4 dengan batas 2 itu termasuk ke dalam rendah, dan di bawah 0,6 itu termasuk sedang, dan 0,8 itu sangat tinggi, dan di atas daripada 0,8 itu kita buat itu sangat tinggi. Jika kita enterkan saja coding yang kita buat, maka akan terlihat semuanya bahwa untuk nomor 1 itu termasuk kategori tinggi, untuk nomor 2 kategori tinggi, nomor 3 juga kategori tinggi, dan nomor 4 sedang, dan seterusnya. Di sini saya juga membuat jumlahnya itu menggunakan kontif kata valid dan kontif kata tidak valid. Untuk kontif hasil keluaran dari kontif valid itu ada 9 soal, dan untuk kontif tidak valid itu ada 11 soal. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan metode dari KR21.
KR ini merupakan nama singkatan daripada apa namanya. Di sini saya menggunakan R11 sama dengan N dibagi N dikurang satu dikali satu dikurang rata-rata skor total dikali N dikurang rata-rata skor soal per N dikali S kuadrat daripada skor varian total, di mana N itu merupakan banyaknya butiran soal, eh, X min itu sama dengan rata soal skor total, serta untuk S kuadrat T ini sama dengan skor varian total. Baik, di sini kita kembali ke analisisnya. Di sini kita sudah mendapatkan nilai daripada min total itu. Untuk min total skor itu kita langsung saja menggunakan rumus average daripada skor total itu, di mana skor total tadi itu ada di kolom P6 sampai P21. Kalau kita masukkan kodenya terus kita enter dengan margin errornya itu 0 atau batas errornya itu 0, maka akan keluar nilainya 9. Selanjutnya untuk standar deviasi, perlu saya jelaskan di sini bahwa standar deviasi itu memiliki rumus daripada akar daripada sigma, di mana batas bawahnya itu 1 dan batas akhirnya itu 0, n untuk xi dikurang x rata-rata di pangkat 2 dibagi n dikurang 1. Di sini dapat terlihat bahwa sudah, jika di Excel ini ada sedikit kepraktisan di mana untuk standar deviasi kita langsung saja buat itu round untuk standar deviasi, di mana letak daripada eh, skor totalnya itu ada di kolom P6 sampai P21. Maka kita enterkan saja, mungkin akan dapat nilainya. Selanjutnya nilai daripada ini kita kuadratkan, nilai daripada standar deviasi kita kuadratkan. Di sini dapat terlihat bahwa B33 ini dikuadratkan sehingga keluar hasilnya. Selanjutnya di sini ada perbandingan R tabelnya itu langsung saja, karena dengan data dan instrumen yang sama, maka R tabel itu bisa kita ambil daripada R tabel yang uji validitas tadi. Selanjutnya untuk kesimpulan, mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa jika koefisien reliabilitas itu atau R11-nya lebih besar daripada 0,6 atau 0,7, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Namun jika sebaliknya, maka dinyatakan tidak reliable. Atau juga kita bisa menggunakan cara lain itu dengan membandingkan R tabel atau produk momen kepada R11 yang telah kita hitung, di mana jika R11 yang kita hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan reliable. Kenapa saya di sini menggunakan eh, R tabel sebagai acuan? Dikarenakan hasil daripada koefisien reliabilitas untuk R11 ini kita dapatkan 0,646, itu merupakan angka dari antara 0,6 sampai 0,7. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan dari R tabel saja. Di sini saya menggunakan codingnya itu, jika hasil daripada R tabel itu lebih kecil daripada koefisien reliabilitas itu, maka hasilnya kan tidak reliable dan sebaliknya. Ini bisa dilihat di sini bahwa jika B35 lebih besar sama dengan dari B36, maka reliable dan sebaliknya. Jika kita enterkan, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut merupakan sudah reliable. Untuk bagian ketiga yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini saya membagi menjadi dua, yaitu eh, untuk tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Yang pertama itu kita harus mencari tingkat kesukaran soal, di mana tingkat kesukaran soal ini saya ambil referensinya ataupun rumusnya itu P sama dengan B per JS. Ini sudah merupakan rumus umum, di mana P sama dengan indeks kesukaran, B sama dengan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, JS sama dengan jumlah siswa ataupun jumlah seluruh peserta teks. Eh, di sini dapat kita lihat bahwa saya menggunakan tersebut, di mana aplikasi rumus tersebut itu B 22, di mana itu merupakan jumlah siswa yang menjawab benar dibagi daripada count ataupun jumlah daripada B6 sampai B12, ini merupakan jumlah daripada seluruh siswa. Di sini maka akan keluar nilai 0,467.
Jika untuk menyamakan formatnya tinggal diseret saja ke samping. Lalu untuk kriterianya di sini saya jelaskan sedikit untuk mengenai kriteria daripada analisis butir suara di tingkat kesulitan suara ini. Di kriterianya itu jika indeks kesukaran suaranya itu berada di bawah 30 maka dinyatakan sukar, dan jika indeks kesukarannya itu di antara 0,30 sampai 0,70 ada menggunakan tanda sama dengan maka itu termasuk sedang, dan indeks kesukaran itu di atas 0,70 maka soal tersebut dinyatakan mudah. Dapat kita lihat bahwa untuk analisis kita ini di sini saya menggunakan sedikit coding di mana itu jika seperti tadi jika hasilnya itu 0, di bawah 0,3 sama dengan 0,3 maka itu termasuk soal sukar, dan jika dia di antara 0,3 dan 0,7 itu dianggap sedang, dan jika untuk di atas 0,7 dianggap mudah. Jika kita enterkan nilainya mungkin kita langsung bisa dapat itu soal sulit, mudah, atau sedang. Selanjutnya untuk di sini untuk penentuan batas bawah dan batas atasnya ini kita yang pertama itu kita lakukan itu melakukan perankingan siswa berdasarkan skor siswa tersebut. Di sini sudah saya rankingkan dari data awal, maka itu dapat kita buat untuk batas atasnya itu atau PA-nya itu. Sebentar saya jelaskan mengenai PA-nya. Sebenarnya di sini sudah masuk ke daya pembeda soal, di mana PA di daya pembeda soal itu ada kita menggunakan rumus BA per JA dikurang BB per JB, di mana BA per JA ini merupakan PA dan BB per JB itu merupakan PB, di mana DP itu daya pembeda soal dan JA sama dengan banyak peserta kelompok atas, JB sama dengan banyak peserta kelompok bawah, BA sama dengan banyak peserta atas yang menjawab benar, serta BB sama dengan banyak peserta bawah yang menjawab benar. Menggunakan rumus tersebut dapat kita lihat bahwa di sini kita menggunakan rumus PA di mana BB dikurang JB. Dapat kita lihat di sini saya menggunakan hasil daripada kontif daripada B6 sampai B12. Ini saya membatasi batas atasnya itu antara B6 sampai B12. Itu untuk data nomor 1 sampai nomor 7 absen 7 dibagi B6 per B12, maka nanti akan didapatkan hasilnya. Untuk batas bawah itu kita menggunakan saya menggunakan data dari 13 sampai 20, itu kurang lebih 8 peserta dari perankingan. Baik, selanjutnya untuk kriteria daya beda soalnya itu kita masukkan nilai daripada PA dikurang PB sesuai daripada rumus yang tadi saya sediakan. Di sini ada PA dikurang PB. Di sini saya menggunakan langsung saja saya menggunakan margin errornya itu 0, batas atau maksimal errornya itu 0. Nah, kita langsung ke B41 dikurang B42. Sehingga akan didapatkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya untuk kriteria soal di sini kita dapat menentukan di mana itu jika DP itu lebih besar dari sama dengan 0,70 maka soal tersebut sangat baik ataupun baik sekali. Jika 0,40 DP itu di antara 0,40 dan 0,70 dengan tanda sama dengan itu baik. Sedangkan untuk 0,20 DP itu di antara 0,20 sampai 0,40 itu termasuk cukup, dan jika DP-nya itu di bawah 0,20 maka itu jelek atau drop. Di sini saya sedikit menambahkan di bagian revisi, yaitu jika di bagian revisi ini keterangannya itu jika terdapat margin errornya maka akan dinyatakan dengan kata revisi.
Maka sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan, maka dapat kita sebutkan bahwa kriteria nomor satu ini termasuk soal baik, dua soal baik, soal ketiga baik. Ini ada soal nomor 5 itu ada drop. Kenapa drop? Ini sebenarnya drop ini menyatakan bahwa itu memberikan pengaruh yang sangat impact kepada perhitungan di sini. Seperti ini, karena soal nomor 6 ini tidak ada yang menjawab benar, maka itu dapat sangat mempengaruhi daripada hasil perhitungan kita. Makanya itu hasilnya drop. Begitu juga dengan nomor 7, 8, tapi nomor 9 termasuk soal baik. Hanya seperti inilah yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial ataupun cara-cara dan juga tips dalam eh, melakukan analisis soal pilihan berganda di Microsoft Excel. Saya Ronaldus Tepu dari Fisika DC 2019. NIM saya 419242101. Ini sebenarnya tugas mata kuliah daripada pengukuran dan asesmen pendidikan fisika. Sekian dari saya, terima kasih.